Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi menghentikan siaran TV analog pada Rabu 2 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Analog switch off atau ASO berlaku di 222 titik termasuk Jabodetabek dan penerapannya akan diperluas secara bertahap. Ada 514 titik yang ditargetkan bakal melaksanakan analog switch off atau ASO. Seremoni migrasi TV analog menuju TV digital dihadiri oleh Menteri Kominfo Joni Plate dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya disebutkan migrasi televisi terestrial diselesaikan paling lambat 2 November 2022 atau beberapa menit yang lalu. Juga migrasi TV siaran TV analog ke TV digital ini merupakan salah satu program pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital. Dan tadi Komisi 1 DPR juga menyatakan itu juga merupakan arahan atau ketentuan dari ITU, International Telecommunication Union, tentang perlunya kita, bahkan keharusan bagi kita untuk melakukan analog switch off ini ke digital. Dengan beremigrasinya siaran TV analog ke digital, maka Indonesia akan memperoleh efisiensi frekuensi digital dividen yang nantinya akan dimanfaatkan untuk teknologi akses internet berkecepatan tinggi dengan kecepatan tinggi 5G dan digitalisasi terkait dengan penanganan bencana alam, pendidikan, kesehatan, serta mendukung pengembangan ekonomi digital. Siaran TV analog mengudara selama 60 tahun terakhir. Sejalan dengan penerapan migrasi siaran televisi atau ASO ini, pemerintah mulai mendistribusikan set-top box alias STB untuk rumah tangga miskin secara nasional. STB disalurkan sejumlah 1.055.360 unit. Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, penyalurannya sudah mencapai 98% atau sebanyak 473.308 unit dari target 479.307 unit. Kominfo mencatat sebanyak 60.791 rumah tangga miskin tidak memenuhi kriteria atau gagal serah. Sementara itu bagi rumah tangga miskin yang belum mendapat bantuan hingga Rabu kemarin, Kominfo memastikan telah membuka posko aduan. Masyarakat bisa menghubungi call center 159 atau ke nomor telepon posko respon cepat penanganan bantuan STB terdekat. Untuk wilayah Jabodetabek, Kominfo membuka posko respon cepat penanganan bantuan STB di 6 titik. Posko-posko tersebut mulai beroperasi sejak 2 hingga 4 November 2022 pada pukul 8 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat rumah tangga miskin yang belum mendapat STB gratis juga bisa mengajukan bantuan STB secara mandiri melalui situs web cekbantuanstb.kominfo.go.id. Caranya dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan kode CAPTCHA pada kolom yang tersedia. Dan bagaimana penerapannya serta sosialisasi yang dilakukan terkait peralihan TV analog ke TV digital, kita sudah bersama dengan Ketua KPID DKI Jakarta, Dr. Andes Haji Kawian, MIKOM. Selamat pagi, Pak Kawian. Audionya tidak keluar. Ya baik, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Menanggapi dimatikannya siaran TV analog dari sisi penyiaran, seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi seperti tadi sudah Anda sampaikan di pengantar bahwa mulai 2 November 2022 pukul 24.00 pemerintah secara resmi telah menghentikan atau mematikan siaran televisi analog dan sudah mulai berlaku siaran televisi digital. Jadi ASO 2022 sudah terutama yang kemarin itu di daerah Jabodetabek sudah diberlakukan ya. Dengan begitu maka seluruh siaran analog di kawasan Jabodetabek khususnya sudah tidak ada lagi. Gitu. Kemudian informasi apa saja Pak yang bisa disampaikan usai berlakunya TV digital? Silakan Pak. Oke.
saya kira tidak ada pilihan lain bagi masyarakat penonton televisi untuk menikmati siaran televisi digital. Karena siaran televisi analog sudah tidak ada lagi, ya. Jadi terus bagaimana caranya? Ya, sekarang sebenarnya siaran televisi digital sudah lama dimulai. Saya sendiri di rumah misalnya sudah lama menonton siaran televisi digital dengan menggunakan pesawat televisi yang punya support untuk menangkap siaran televisi digital. Nah, bagaimana dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang tidak memiliki pesawat televisi yang support siaran digital, maka hanya dengan menambah satu perangkat yang disebut dengan STB atau set-top box. Ya. Set-top box itu atau STB itu gunanya, fungsinya untuk menangkap siaran televisi digital dengan menggunakan pesawat televisi lama yang tabung, ya. Jadi tinggal menambah STB. Berapa harganya? Harganya di pasaran ya sekitar 100.000 lebih sampai 300.000. Nah, bagi masyarakat kurang mampu tidak usah khawatir karena pemerintah menyediakan STB secara cuma-cuma untuk 6,7 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi pembagiannya itu juga sudah lama dilakukan, sudah banyak masyarakat yang menerima STB itu secara cuma-cuma, begitu. Baik, berarti untuk masyarakat yang kurang mampu begitu akan disiapkan set-top box gratis ya Pak ya? Betul, akan disiapkan dan sebagian juga sudah menerima. Baik, kemudian apakah ada perubahan sistem pengawasan KPID DKI Jakarta terkait penyiaran Pak? Oke, sebelum sampai menjawab pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan informasi sedikit bahwa mungkin ada ya masyarakat di Jabodetabek yang hari ini misalnya belum bisa menangkap siaran televisi digital karena satu hal ya, maka bisa mendatangi 6 posko pengaduan ya. Di Jakarta misalnya bisa mendatangi posko pengaduan respon cepat di Hotel Akmani, Jakarta Pusat. Di Depok misalnya masyarakat bisa mendatangi posko di Hotel Bumi Wiyata. Di Bogor masyarakat bisa datang ke posko respon cepat di Hotel Salak. Di Tangsel ada posko di Grand Suri BSD. Di Bekasi ada di Hotel Amarosa. Dan di Tangerang Kota ada di Hotel Novotel. Ini adalah 6 posko pengaduan untuk wilayah Jabodetabek bagi masyarakat yang menghadapi masalah terkait dengan siaran televisi digital. Nah, oke, soal tadi bagaimana pengawasan, ya tentu saja Komisi Penyiaran Indonesia, juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID, tentu tugasnya lebih banyak, ya lebih berat, karena implikasi dari siaran televisi digital itu muncul lahir stasiun-stasiun televisi baru, ya karena di era TV digital itu memungkinkan lahir stasiun-stasiun televisi baru dengan berbagai programnya, maka tugas dan tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia lebih banyak untuk mengawasi semua konten yang ditayangkan di televisi. Komitmen Komisi Penyiaran Indonesia adalah bagaimana agar konten yang ditayangkan, setiap konten yang ditayangkan itu sesuai dengan tujuan penyiaran nasional yang mempersatukan, yang menghibur, yang mendidik, dan sebagainya. Baik, berarti tadi sudah dijelaskan ada 6 posko ya Pak yang disiapkan oleh KPID DKI Jakarta dan disiapkan oleh Kementerian Kominfo. Oh baik, oleh Kementerian Kominfo. Baik, kemudian kemarin sempat ikut dalam hitung mundur ya Pak dengan dimatikannya TV analog. Informasi apa saja yang didapat dari tim Kominfo dan para pihak terkait? Oke, jadi saya sebagai Ketua KPID DKI Jakarta dan beberapa teman komisioner KPID DKI Jakarta diundang untuk ikut serta dalam seremoni penghentian siaran televisi analog yang dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, ya, juga direksi lembaga penyiaran, ketua KPI pusat dan tokoh masyarakat. Di situ dilakukan hitung mundur, kemudian tepat pukul 24.00 ada layar yang sebelah kanan itu TV digital, sebelah kiri TV analog,
pukul 24.00 semua TV analog dihentikan atau dimatikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ketua KPID DKI Jakarta, Dr. Andes Haji Kawian M.Ikom, sudah bergabung bersama kami di Halo Presisi. Salam sehat, Bapak. Salam sehat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ikut menjelaskan mengenai program ASO 2022. Dan saya mengucapkan selamat kepada masyarakat untuk menikmati tayangan televisi yang jernih, bening, dan canggih teknologinya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih, Bapak. Halo Presisi akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi hanya di Halo Presisi. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari.